pasangan yang menikah di usia 16 tahun, Mas Adiguna dan Sabrina, dengan tujuan untuk beribadah, menyampaikan pada Indonesia Tanpa Pacaran bahwa ia dikritik, dicaci, dibully. Hal yang sama juga dirasakan oleh Indonesia Tanpa Pacaran ketika kami menyampaikan solusi bagi anak muda selain dari berpuasa adalah dengan menikah, baik itu menikah di usia muda maupun tidak muda lagi, kita juga selalu dikritik habis-habisan. Jadinya saya bingung dan saya bertanya-tanya, sebenarnya orang-orang yang mempropagandakan anti nikah muda ini, mereka ini siapa? Kenapa mereka dengan semangat sekali untuk membuli, mempropagandakan anti nikah muda? Benarkah memang mereka membenci nikah muda atau ada target tersembunyi? Mari kita analisis bersama. Kalau melihat para propaganda anti nikah muda, sebenarnya mereka berawal dari membentuk opini di tengah-tengah masyarakat. Mereka komen melalui sosial media pada orang-orang muslim yang menikah muda, pada komunitas-komunitas atau akun-akun tentang nikah muda. Mereka menggait public figure. Mereka menyampaikan melalui media massa, termasuk mereka mengadakan berbagai acara-acara tentang bahaya nikah muda. Lalu disampaikanlah berbagai realita atau data-data tentang bahaya nikah muda. Misalnya, secara kesehatan sangat berbahaya, berefek pada kemiskinan, meningkatnya misalnya perceraian, serta berbagai fakta-fakta menakutkan yang lainnya. Sehingga membuat anak muda yang ingin menikah muda itu jadi takut. Orang tua melihat anaknya misalnya mau nikah muda, jadi takut juga. Jadinya masalah nikah muda ini seperti momok yang sangat menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak? Opini bahaya nikah muda itu selalu disampaikan berulang-ulang secara terus-menerus dengan berbagai cara, sehingga ini dianggap sesuatu yang sangat fatal, padahal belum tentu. Bertahun-tahun mereka memperjuangkan bahaya nikah muda. Akhirnya mereka berhasil mengajukan judicial review di MK. Undang-Undang tahun 1974 dari dulunya 16 tahun menikah sudah diperbolehkan bagi wanita, kini sudah berubah menjadi 19 tahun. Berbagai alasan misalnya yang diungkapkan, misalnya menikah muda itu berefek pada meningkatnya tindakan perceraian di Indonesia. Apakah benar seperti itu? Belum tentu. Kenapa? Begitu banyak sebenarnya kasus-kasus perceraian yang tidak hanya terjadi pada orang yang menikah di usia muda. Orang yang menikah di usia yang sudah tua, misalnya usia 30 tahun, bahkan yang 60 tahun pun hari ini masih banyak kasus perceraian. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa yang nikah muda itu selalu atau pasti akan bercerai sehingga membuat anak muda hari ini tuh takut. Ada jurnal ilmiah yang bisa menjadi patokan atau bisa mengambil pelajaran tentang kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Benarkah ini hanyalah faktor nikah muda? Ternyata tidak. Ada jurnal menarik yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu ada jurnal yang berjudul Perkawinan di Bawah Umur dan Potensi Perceraian tentang Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor. Dalam jurnal tersebut penulis berpendapat, jadi bukan kata saya, penulis jurnal ini berpendapat bahwa tingginya angka perceraian tidak sepenuhnya terjadi pada usia 21 atau 30 tahun maupun di bawahnya, tetapi juga didominasi oleh pasangan berusia 31 tahun ke atas. Dalam statistik misalnya nih, tahun 2016 yang mengajukan cerai usia 31 sampai 40 tahun berjumlah 631. Sementara yang di bawah 20 tahun itu cuma sekitar 25. Adapun misalnya, jika selama ini terkait data-data perceraian usia nikah muda yang disampaikan banyak sekali, maka perlu kita pertanyakan, kenapa? Apakah tingkat perceraian terjadi pada pasangan yang nikah muda itu benar-benar orang yang benar-benar tujuannya menikah untuk ibadah, atau mereka yang nikah muda karena kecelakaan? Sebab faktanya
berbagai media dan survei-survei juga sudah membuktikan bahwa kasus nikah muda selama ini justru terjadi karena berawal dari perzinahan di usia muda. Kalau misalnya masalahnya seperti ini, berarti yang harus kita permasalahkan adalah bukan pada nikah mudanya, tapi harusnya adalah perzinahan mudanya, termasuk segala aktivitas dan ide yang mengantarkan pada perzinahan di usia muda. Segala aktivitas yang mengantarkan pada perzinahan di usia muda, misalnya aktivitas pacaran, termasuk misalnya ide-ide kebebasan yang membolehkan anak muda hari ini serba bebas, semau gue, atau ide liberalisme. Ini yang harus kita tentang, ini yang harus kita permasalahkan. Narasi lain yang dibangun misalnya bahwa menikah muda itu kandungan belum siap atau akan bermasalah pada masalah reproduksi. Masalah seperti ini sebenarnya saya sudah tanyakan dalam wawancara saya pada pasangan yang menikah muda, Mas Adi Guna dan Sabrina. Mereka mengatakan bahwa ternyata ketika mereka memeriksakan kandungannya pada usia 16 tahun yang mereka menikah tadi, itu tidak ada masalah. Malah mereka mengatakan baik-baik saja. Bahkan nih, kata dokter kandungan mereka mengatakan bahwa ternyata nikah di usia muda dibanding dengan nikah yang usia sudah tidak muda lagi, secara kesehatan lebih berisiko pada mereka menikah sudah tidak muda lagi, lebih berpotensi kesehatan reproduksinya terganggu dibandingkan dengan mereka yang nikah tidak muda lagi. Itu sebelum nikah tuh kita research dulu nih. Soalnya kan memang media itu banyak yang bilang bahwa umur 16 tahun itu pasti belum siap gitu ya. Betul. Pasti resikonya lebih besar. Tapi setelah kita tanya gitu, kita tanya bukan sama dokter sembarangan gitu. Kita tanya juga dengan dokter spesialis, udah ambil S3 di kedokteran bagian untuk obgyn juga ya, untuk bagian persalinan. Tapi memang ternyata resiko untuk nikah muda dan resiko untuk nikah di umur yang sudah tua itu lebih besar yang saat udah tua sebetulnya. Adapun misalnya kesiapan reproduksinya katanya belum siap, itu sangat berbahaya, maka sebenarnya kita bisa melihat realita fakta yang ada di masyarakat. Begitu banyak anak muda hari ini yang menikah, anaknya juga banyak. Bahkan kasus di Indonesia mengenai perzinahan di usia muda, kemudian lanjut pada pernikahan sampai mereka punya anak, itu banyak sekali. Ada data misalnya yang bisa kita baca teman-teman sekalian. Misalnya ya, data terkait misalnya pada tahun 2009 menunjukkan ada 690.000 kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Perkawinan anak seringkali berujung pada persalinan di usia muda, karena tidak sedikit langsung memiliki anak setelah melakukan perkawinan. Bahkan Indonesia masih memiliki angka yang cukup tinggi terkait hal ini, yaitu 48/1000 perempuan di tahun 2010. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita berbicara sebagai muslim, nikah itu baik nikah muda maupun nikah nggak muda lagi, dalam Islam itu adalah solusi bagi anak muda hari ini dibanding mereka terjerumus dalam perzinahan. Makanya Allah memerintahkan untuk menikah bagi jomblo-jomblo. Apa kata Allah? Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadli wallahu wasiun alim. Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Pemberi lagi Maha Mengetahui. Kata wankihu menurut para ulama, ini kata yang berlaku umum. Islam itu tidak menetapkan aturan menikah pada usia berapa. Mau nikah di usia muda atau nikah sudah nggak muda lagi. Yang penting bagi seorang muslim itu ketika dia sudah dengan keimanannya mampu memikul hak dan kewajiban sebagai seorang suami istri, maka Islam memperbolehkan menikah. Saat kita membantah dengan alasan-alasan seperti ini, orang-orang yang mengkampanyekan propaganda anti nikah muda, mereka mengatakan, kamu mau kembali pada zaman dulu, kamu mau ke terbelakang lagi, sekarang zamannya sudah maju. Padahal di beberapa negara Amerika justru membolehkan menikah di bawah usia 18 tahun.
Bahkan 13 tahun pun membolehkan. Kalau kita baca data misalnya teman-teman sekalian, ya, saya akan bacakan lagi bahwa Amerika Serikat masih mengizinkan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk menikah, bahkan 13 tahun. Di Amerika Serikat salah satu wilayah yang tidak menetapkan usia minimum untuk menikah adalah negara bagian Virginia. Ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman sekalian dalam peradaban Eropa, dalam peradaban Cina, termasuk Asia Tengah, pada zaman dulu itu sudah sesuatu yang lazim menikah di usia muda. Karena itu, kalau misalnya hari ini ada muslim yang menikah, kemudian ada komunitas Islam yang berbicara mengenai nikah muda, lalu dikritik habis-habisan, saya jadi bertanya-tanya, kamu benci pada orang yang menikah muda atau benci pada muslim? Jika ditelusuri lebih dalam, orang-orang sebenarnya yang mempropagandakan anti nikah muda, ternyata itu mereka berasal dari komunitas yang sama dalam hal mempropagandakan anti syariat yang lain. Misalnya soal poligami. Ketika ada seorang ustadz yang poligami, mereka mencaci, membuli, bahkan sampai menjatuhkan karakternya. Tapi pada saat ada kasus perzinahan, ada kasus perselingkuhan, mereka membelanya atas nama kebebasan. Kalau kita berbicara misalnya dalam kasus poligami, yang poligami orang muslim itu sangat sedikit. Menurut data paling cuma sekitar 5% dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya. Di India kasus poligami itu sampai dengan kurang lebih 15%. Tapi kenapa yang dipermasalahkan selama ini hanya pada yang muslim saja? Maka apakah Anda hari ini ketika mempropagandakan anti nikah muda, anti poligami, benar-benar benci pada poligami, nikah muda, atau benci pada syariat Islam? Ini yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Siapakah sebenarnya mereka itu? Kami tidak memerintahkan atau mewajibkan Anda harus menikah di usia muda. Karena memang saya mengakui bahwa ada sebagian hari ini anak muda kita yang lebih cepat dewasa secara biologis dibandingkan dewasa secara mental dan pemahaman. Di usia 12 tahun barangkali secara biologis sudah balik, tapi secara mental dan pemahaman masih banyak sebagian yang masih kekanak-kanakan. Tentu ini karena pengaruh pola didik kapitalis yang membuat anak muda kita hari ini secara pemahaman dan secara mental itu masih kekanak-kanakan. Tapi sekali lagi, ini tidak semua. Ada banyak generasi muslim yang dia sudah siap menikah, tujuannya untuk ibadah. Maka ini harusnya tidak boleh kita permasalahkan. Harus kita dukung sepenuhnya karena dia melaksanakan pernikahan di usia muda itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan membulinya, bukan mempermasalahkan. Kalau misalnya ada yang menikah muda dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu melarangnya, maka saya semakin bertanya-tanya, apakah Anda memang benci nikah muda atau takut pada muslim ketika mereka menikah muda, mereka mempunyai jumlah yang banyak dan mereka nanti akan percaya. Siapakah mereka itu? Waspada sahabat-sahabat sekalian. Dunia ini hari ini penuh dengan propaganda untuk menjauhkan generasi muslim dari agamanya. Maka ketika kita berbicara soal nikah, baik itu nikah muda maupun nikah gak muda lagi, ingat, itu bagian dari syariat Islam. Dan kita harus melawan narasi bahwa nikah muda itu pasti bahaya. Terima kasih.